Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama Mama Gadis dan anak Mama yang bernama Rehan dari kelompok apa? Sawo. Nomor berapa? 42. Oke. Hari ini sebelum semua pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Oke. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pinter. Kali ini kita akan belajar mengenai hewan. Oke. Sebelum Mama bermain sambil belajar bersama Rehan, harus ada peraturan yang kita tetapkan terlebih dahulu. Sebelum belajar, apa aja peraturan bermain kita hari ini? Nanti kalau sudah bermain, taruh di tempat. Kembalikan ke tempat semula. Ini harus ditata kembali. Nanti diletakkan kembali ke tempatnya. Oke, anak soleh. Baik. Saat ini lebah. Ya, Mama punya contoh hewan. Oke. Ada hewan yang Allah ciptakan dengan mempunyai ciri khusus untuk melindungi dirinya. Sama seperti Mas Rehan. Kalau Mas Rehan bermain dengan teman-teman, terus ada hewan anjing yang mengejar Mas Rehan, apa yang Mas Rehan lakukan? Jika aku main jauh-jauh, terus ada guguk, ada kayak serigala gitu yang ngejar, terus aku kabur. Mas Rehan kabur dari teman-temanku masing-masing rumah. Mau masuk ke masing-masing rumah. Ya. Bener, Allah kasih Mas Rehan kedua kaki untuk berlari cepat secepat kilat agar dapat melindungi diri Mas Rehan sendiri dari hewan yang mengganggu, sama seperti hewan yang Mama miliki ini. Mama punya kartu hewan, dan hewan yang Mama miliki ini juga sama punya cara untuk melindungi dirinya dari hewan yang mengganggunya juga. Mas Rehan mau tahu? Ya. Oke. Ada satu hewan. Mas Rehan tahu ini hewan apa? Itu lebah. Lebah. Bagaimana cara lebah melindungi diri ketika dia diganggu sama musuh? Mas Rehan tahu? Jika aku mau haus, terus ada minuman, terus alfanya tutup, aku ambil madunya di rumahnya. Iya, itu kan madu yang sudah di dalam botol. Iya. Indah, ini ada lebah. Lebah itu diganggu sama hewan lain. Kira-kira lebahnya bagaimana cara melindungi dirinya? Dengan tusuk. Menusuk. Hewan lebahnya akan menusuk hewan yang lain dengan cara menyengatnya. Nah, ini Mas Rehan tahu ini gambarnya ya. Ini ada di ekornya lebah ada semacam duri. Iya, duri. Ini kulitnya ya? Iya, ini kulit orangnya. Jadi sama lebahnya, orang yang mengganggunya akan ia tusuk sama ekornya. Tahu nggak? Kira-kira bagian tubuh yang kena tusuk sama lebah bisa ada racun. Lebah mengeluarkan racun, dimasukkan ke dalam tubuh orang yang mengganggunya. Orangnya nanti akan mengalami bengkak tangannya. Apa yang digigit pasti nanti bengkak. Aku nggak mau ambil mandi dari rumahnya. Makanya harus hati-hati, ada caranya sendiri. Lalu hewan yang kedua, Mama punya cumi-cumi. Cumi-cumi. Hewan
hewan cumi-cumi ini tinggalnya di mana? Di lautan. Di lautan. Hewan cumi-cumi. Ya? Iya. Hewan cumi-cumi juga punya cara untuk melindungi diri kalau dia diganggu sama musuhnya. Kira-kira dengan apa ya? Cairan hitamnya. Iya, cumi-cumi mengeluarkan cairan hitam saat dia diganggu sama hewan yang lain. Jadi, nanti cairan hitamnya ia semburkan. Iya dong, dia semburkan ke dalam air. Nanti airnya akan berubah warna menjadi hitam. Lah, nanti kalau sudah hitam, dia akan kabur, nggak kelihatan sama teman yang mengganggunya. Iya. Jika ada hiu yang mau makan, nah dia cairannya dikeluarin, terus hiunya nggak bisa kelihatan, dia langsung kabur. Iya betul. Sembunyi di dalam di gua lautan. Iya betul. Lalu hewan selanjutnya ada cicak. Hewan cicak ini cicak di dinding. Hewan cicak ini juga punya cara untuk melindungi diri. Dengan apa, yo? Ekornya putus. Ekornya putus. Jadi kalau ada cicak diganggu sama hewan lain, cicaknya akan memutuskan ekornya. Nanti ekor yang terputus itu bisa bergoyang-goyang sendiri loh, walaupun lepas dari badannya cicak. Kalau ada musuh kayak burung, dia langsung memutuskan ekornya gitu. Iya, nanti ekornya bergerak-gerak. Nanti bergerak sendiri, iya. Digoyang-goyangin. Iya. Nanti burungnya pasti akan memperhatikan ekornya yang bergoyang-goyang. Terus kaget, terus Si cicaknya kabur. mau enggak? Terbirit-birit. Gitu. Terbirit-birit. Kebirit-birit. Iya. Dan hewan selanjutnya mama punya ular kobra. Ular kobra ini gimana ya cara melindungi dirinya, tahu tidak? Di mulutnya itu ada racun. Iya, kalau ular kobra menggigit ada racun yang dia keluarkan, namanya bisa ular. Iya. Tapi ada hewan ular yang tidak menggigit musuhnya, tapi dengan cara dia muter-muter sampai sudah musuhnya nggak bisa bergerak. Iya betul, dia akan melilit musuhnya sampai musuhnya nggak bisa bergerak. Kalau hewan burung ya apa? Ya burungnya dililit sama ekornya sampai nggak bisa bergerak. Bisa terbang. Dia nggak bisa. Kalau burungnya sama ularnya kena tangkap ya bisa bang, kadang digigit sama ularnya. Paham? Oke. Hewan selanjutnya yang mama punya adalah ikan. Ikan ini hidupnya di mana? Air. Di air. Lalu kalau hewan ikan, bagaimana ikan melindungi dirinya? Kulitnya licin. Oh, kulitnya licin. Jadi dia bisa berenang. Itu airnya nempel ke badannya dia. Karena sudah nempel, dia nggak bisa diambil. Karena badannya licin. Iya, badannya licin agar sulit ditangkap sama musuhnya. Jadi dia bisa selamat. Pinter. Gini, jika ada yang mau masak ikan, iya. Nah, ikannya nggak ada di laut. Terus nangkapnya di mana? Di kolam. Iya, di kolam. Terus dia ambil, dia tangkap, ikannya langsung kabur. Oh, ikannya langsung kabur. Iya. Waktu dipancing. Iya. Aku tahu makanan sukanya apa? Apa? Ulat. Makanya ulat sering digunakan orang untuk memancing sebagai ikan umpannya untuk menarik perhatian ikan. Pinter. Yuk, hewan selanjutnya kita lanjut ya. Mama punya hewan pasti Mas Rehan tidak tahu. Itu Landa. Mas Rehan pinter. Ini namanya landa. Landa punya cara juga melindungi dirinya dengan cara durinya ke atas. Iya, dia akan memberdirikan durinya
durinya mengembang karena dia merasa terancam. Jadi dia durinya berdiri semua agar hewan-hewan yang mau menangkapnya lari terbirit-birit juga. Iya. Selamat landaknya. Nah, selanjutnya ada hewan bunglon. bunglon. Ini namanya bunglon ya? Oh, ini bunglon. Hewan bunglon ini gimana cara melindungi dirinya? Kalau ada warna biru jadi warna biru. Kalau dia menyelamatkan diri di daun, dia berubah jadi warna apa? Dia hijau, tapi waktu digambar itu nggak kelihatan. Ini bunglon yang menempel di daun. Iya kan? Kamu nggak kelihatan? Enggak. Berarti bunglonnya sukses, berhasil membuat Mas Rehan tidak melihat ada bunglon di daun-daunan karena bunglon bisa Kamuflase. kamuflase. Apa kamuflase? Kamuflase itu kalau ada warna putih dia jadi warna putih. Oh, dia pintar merubah warna kulitnya. Kalau ada di batang? Di batang warna coklat. Wah, iya, berarti bunglon punya banyak warna. Dia berkamuflase biar musuhnya tidak melihat bunglon yang ada di mana. Sama kayak Mas Rehan, nggak tahu kalau di sini ada bunglonnya. Jadi bunglonnya berhasil. Badanku ada kuning semua, aku di bahan yang kuning, aku jadi warna kuning gak kelihatan. Ini sih nggak kelihatan. Iya. Berarti berkamuflase juga. Kalau mandi yang kuning-kuningnya hilang. Ada hewan selanjutnya, yaitu ini hewan terakhir. Oke. Mas Rehan tahu ini hewan apa? Itu siput. Siput ini jalannya gimana? Lambat banget. Lambat banget. Kura-kura, temennya kura-kura. Iya, siput ini jalannya lambat. Emang teman-temannya itu memang temannya kura-kura. Siput? Iya. Iya. Oh, seperti itu. Karena jalannya lambat, maka siput sering diganggu sama musuh yang lain. Tapi siput punya cara menyelamatkan. Oh, jadi tuh. Jadi batu? Gimana caranya bisa jadi batu? Dia sembunyi di cangkangnya. Oh, dia sembunyi. Karena dia bisa nempel, batunya bisa nempel. Karena cairannya di bawah, dia sembunyi cairannya masih di bawah. Oh iya, karena cairan yang dimiliki oleh siput itu sifatnya berlendir dan lengket. Jadi dia bisa menempel di dinding, menempel di tanah. Jadi dia tidak melihat. Nanti kalau sudah tidak ada musuh, dia akan keluar dari cangkangnya kembali. Dia lihat kiri kanan, Ya. ke belakang, Ya. nggak ada musuh, Ya. dia langsung kabur. Kabur dengan pelan-pelan. Ya kabur lari pelan-pelan. Iya, dengan lari pelan-pelan. Slow Pintar. motion. Oh, pakai slow motion. Iya. Cuma siput sama kura-kura yang punya slow motion. Iya, hewan yang lain biasa-biasa aja. Iya, betul. Yang manusia. Sekarang Mas Rehan sudah tahu beberapa jenis hewan yang punya cara sendiri melindungi dirinya. Pintar. Jadi kalau Mas Rehan bermain dan menemukan hewan-hewan yang Mama sebutkan atau hewan yang lain, jangan sekali-kali Mas Rehan mengganggu hewannya. Karena hewan punya cara sendiri untuk melindungi dirinya. Contohnya, Mas Rehan main sama teman-teman, terus melihat ada rumah lebah. Jangan sekali-kali rumah lebahnya Dipencet dilempar sama batu. Jangan dilempar sama batu. Nanti lebahnya marah. Terus semua teman-temanku masuk ke rumah masing-masing. Iya, karena dikejar sama lebah. Karena lebahnya mau apa? Iya, mau nusuk karena lebahnya marah. Makanya Mas Rehan tidak boleh mengganggu hewan yang lain. Mas Rehan paham? Jika kalau aku ke hutan, kalau ada teman-teman terus ketemu rumah lebah, terus di sama temanku, lebahnya marah. Iya, jadi tidak boleh lempar-lempar atau ganggu hewan. Paham Mas Rehan? Sudah pinter. Sekarang sudah paham ya? Paham. Pinter. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu. Oke. Berucap syukur
bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup belajarnya. Lain kali ada kesempatan kita belajar bersama lagi. Belajarnya sama Abah. Oh iya. Pinter. Kita salam dulu. Assalamualaikum